Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, fitnah terhadap Pak Jokowi seakan-akan tak ada habis-habisnya. Berjilid-jilid ya, nggak tahu udah jilid berapa ini, nggak tahu ya fitnah terhadap Pak Jokowi. Tetapi yang fitnah orangnya itu saja, gerombolannya itu saja. Mulai dari anak wabah, kaum 16% alias si Batri Lobet ya. Nah, ini lagi-lagi bestinya Hasto. Tahu kan bestinya Hasto siapa? Ayo, siapa? Ya betul, Koni. Di podcastnya Abraham Samad itu koar-koar lagi terkait menyimpan dokumen bukti-bukti penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama menjabat presiden 2 periode, kurang lebih 10 tahun lamanya ya. Nah, si Koni ini pengakuannya menyimpan dokumen bukti penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang juga katanya ada di Rusia, bahkan udah dinotariskan sama si Koni ini ya. Kalau memang betul punya bukti kejahatan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kenapa tidak dilaporkan saja ya? Kenapa tidak dilaporkan saja? Kok malah dibawa ke Rusia? Kan lucu. Inilah yang namanya hanya gertak sambal aja ya. Mengancam Ibu Iriana dan juga mengatakan kalau Pak Prabowo itu direpotkan oleh Pak Jokowi ini karena Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi itu bikin gaduh. Padahal yang bikin gaduh itu mereka sendiri, gerombolan mereka, Hasto CS ya. Yang koar-koar punya dokumen lah, inilah itulah yang disimpan di Rusia sampai dinotariskan. Nah, inilah yang membuat netizen itu menjadi geram dan berkomentar keras, mengomentari kelakuan si Koni ini. Seperti apa videonya? Langsung aja kita reaction videonya berikut ini. Abang Ibu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan hancur-hancuran. Ini yang mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Kita ini Luar biasa ancaman ya, hancur-hancuran. Nah, pertanyaannya siapa sih yang sebenarnya membuat gaduh? Mereka sendiri ya, hancur-hancuran. Kalau mau buka aja, nggak perlu ancam sana ancam sini, laporkan aja ya, laporkan aja, nggak usah koar-koar. bukan hancur-hancuran. Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dengan kayak gini nih sebenarnya bikin Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo kan dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin, dia pulang mendadak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik, bapak beranak ini. Ini yang sedang viral ya, podcast antara Abraham Samad dengan Ibu Koni. Ya. Ini komentar netizen ya, komentar netizen terkait apa-apa aja yang udah dilontarkan si Koni tadi ya. Saya ingin menanggapi ini. Ya, yang pertama, saya bingung loh. Ini podcast sampah menurut saya. Karena saya melihat begini, Abraham Samad selalu menggiring ya, pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang arahnya sebenarnya menyudutkan ke arah siapa? Pak Jokowi. Ketika Bu Koni ngomong apa, dia giring harus Bu Koni ngomong. Dan yang sampahnya Bu Koni juga memang maunya begitu. Ya. Jadi mereka ini memang menggunakan podcast-podcast yang memang dari kelompok itu aja. Ya, podcast Refli Harun, podcast Abraham Samad, Akbar Faisal, podcast Faisal Akbar, ya. Itu jadi digunakan. Yang kedua, Bu Koni bilang untuk supaya stabil ya kepemimpinan Pak Prabowo ya dalam menjalankan amanahnya sekarang, tolong jangan saling menyandera hingga mengganggu stabilitas politik gitu ya. Saya menanggapi sebenarnya yang bikin tidak stabil itu ya kalian itu, apalagi kalian yang ngomong punya bom waktu, dokumen dan lain-lain. Padahal gulirkan aja, memang kalau memang benar
Ya kan itu bisa diadu di peradilan Pak Hasto itu. Ngapain harus membongkar-bongkaran, ngomong bongkar-bongkaran kalau itu benar. Dan yang lucunya kenapa itu ditaruh di Rusia? Aneh gitu. Ini kan urusan politik dalam negeri. Kenapa dokumennya ditaruh di Rusia? Ya. Dan ini move aja gitu. Saya menanggapi ini move aja sebenarnya apa yang dilakukan. Kalau ingin stabil, ya udah terima aja, nggak usah gaya-gaya buka-bukaan dokumen apa segala macam yang kita yakin dokumen itu halu, bukti-bukti dan faktanya yakin. Kalau memang itu buka aja seharusnya, jangan takut gitu, ya gulirkan aja, nggak ada masalah kok. Ini riak-riak ini Pak Prabowo dan kabinet jalan terus, nggak ngurusin ini urusan internal Hasto dengan KPK ini dan ribut-ribut. Oh iya, sekarang pertanyaannya di mana Hasto? Nggak ada nampak batang hidungnya sampai dengan saat ini, cuma satu kali muncul ya dengan membawa-bawa nama Bung Karno. Gue melawan Pak Jokowi gitu dianggapnya, nggak akan terpengaruh. Yang ketiga, saya cuma bilang begini, yang keluar-keluar ada dokumen mempublish ini itu Guntur Romli dan Bu Kony loh. Saya dengar dari Pak Hasto, saya cari, saya cek di video-video nggak ada Pak Hasto ngomong. Artinya yang bertanggung jawab secara hukum terhadap dokumen-dokumen yang dikatakan tersebut adalah Bu Kony dan Guntur Romli gitu. Apabila itu tidak terbukti, ya ini adalah mengajak kebencian. Ini ada delik hukumnya, ya. Perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik. Itu kan semua ada delik hukumnya. Nggak harus belajar hukum untuk mengetahui itu, masyarakat juga memahami. Ya jadi tolong masyarakat jangan terpancing, kita jaga stabilitas politik. Aman Bang, masyarakat udah cerdas ya, nggak akan terpancing dengan fitnah-fitnah receh ya, fitnah berjilid-jilid. Slow, aman. Rakyat Indonesia udah cerdas. Mantap. Ya, kita memang sakit hati keluarganya Pak Jokowi dilakukan seperti itu, tetapi pasti ada balasannya dan kita lihat ujungnya. Ternyata Bu Iriana juga di warning ya sama Bu Kony, tapi nge-warningnya dari daerah nun jauh di sana gitu. Tadi Bu Kony janji ya katanya mau dari bilang gitu. Terus Bu Kony juga bilangnya katanya tadi mau ngasih bocoran, tapi sepanjang yang saya lihat ketika Ibu di podcastnya Bang Abraham ya, kenapa Ibu ngomongnya muter-muter gitu, mulai dari notaris, dokumen dan lain-lain. Yang anehnya adalah kenapa dokumennya dinotariskan di Rusia? Ada urusan apa Indonesia dengan Federasi Rusia? Kan begitu ya Bu ya? Nah Ibu, daripada kita semua bersuasangka, menebak-nebak seperti jadi detektif Conan dadakan ya Bu ya, mendingan Ibu buka dah tuh dokumen, karena semua rakyat Indonesia menunggu sebenarnya ada apa, dokumen apa yang disembunyikan, ataukah pihak Ibu takut nih ternyata Ibu dan teman-teman Ibu juga ikut dan terlibat dalam skandal yang ada dalam dokumen itu. Kok saya jadi menilai, saya memandang bahwasannya ini adalah peperangan antara Pak Jokowi dan Partai PDIP ya. Nah dan juga kalau seandainya Ibu tidak segera membuka dokumen itu, apa yang terjadi? Kami akan menganggap itu adalah sebagai gertak sambal ya, sambalado, pedesnya cuma di mulut tapi sampai kerongkongan kagak pedes lagi, begitu ya Bu ya. Nah dan kalau memang itu dokumennya urgent, dan urgent itu kalau tidak segera dituangkan dan diungkapkan mengenai apakah sebenarnya dokumen itu, jangan-jangan nanti ada yang menganggap bahwasanya dokumen yang Ibu simpan itu adalah dokumen pembungkus untuk pepes, tapi pepesnya pepesan kosong, begitu ya Bu ya. Jadi stoplah memframing buruk dan membuat berita-berita hoax seperti itu, karena dokumennya bentuk clipping ya dari media-media seperti koran, kalau kita dulu ya ditempel-tempel itu ya. Terus dapat dari media mainstream, videonya dipotong-potong gitu ya mungkin ya. Negara Indonesia ini memang sudah sangat-sangat darurat. Ada yang banyak malas membaca sehingga gampang terprovokasi. Begitu, Ibu Profesor, jadi tugas Ibu adalah mendidik bangsa. Ya elah, Ces Hasto. Bu Kony, semangat kali ya. Aduh, girang kali, ingin menghancurkan keluarga Pak Jokowi. Aduh.
Aduh, Bu Koni. CS-nya si Hasto yang satu ini emangnya. Aduh. Kalau emang Bu Koni sudah memegang dokumen aibnya keluarga Pak Jokowi, datanglah ke Indonesia. Pulang segera, bawa si Hasto. Jangan menalik cendong klien. Hah? Disembunyikan kemana si Hasto? Ini enggak, Bu Koni beraninya di luar negeri sana berkoar-koar. Di Indonesia lah, datang langsung ke kantor KPK, ya, atau ke Mahkamah Agung, atau kemanapun. Kalau enggak ke Mak Banteng. Lucu si Hasto, masa bikin ke Bu Koni, kenapa enggak Mak Banteng? Padahal itu si Hasto anak kesayangan Mak Banteng loh. Hah? Gak dipercaya berarti Mak Banteng. Sehingga Bu Koni yang dititipkan. Iya, aduh kasihan kali Mak Banteng. Hasto, anak emasnya Mak Banteng, ketua umum PDIP, yang katanya kalau Hasto ditangkap, maka beliau sendiri, Ibu Megawati sendiri yang akan datang. Kalau ditangkap Kapolri, ya datang Kapolri. Kalau ditangkap KPK, berarti ya datang KPK. Sampai sekarang nggak ada. Dan juga Hastonya pun entah kemana. Enggak diakui Hasto. Walah Bu Koni, cepat segera pulang ke Indonesia. Tunjukkan semua dokumen-dokumen atau video yang setelah yang dibuat si Hasto. Katanya ada puluhan video tentang Pak Jokowi. Tapi jangan ada yang diedit ya. Karena ada loh kemarin video yang diedit si Hasto. Ya. Video yang pidato si Pak Jokowi diedit sama si Hasto, enggak loh. Nah, itu dia untuk konten kita kali ini. Jangan lupa komentari seperti apa pandangan kalian terkait video ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye.